Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amar. Baik ya. Hari ini kebetulan saya kenalkan dulu ya. Di samping saya ini adalah rekan saya, Ibu Dewi Mariana. Beliau itu adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sluk tempat kami mengajar. Nah, kebetulan beliau ini sedang dalam mengikuti kegiatan PTG ya sekarang ini. Betul. Dan hari ini ada kegiatan PPL aksi kedua ya. Nah, jadi karena beliau kebetulan mau PPL, saya masuk ke kelasnya dan melakukan observasi untuk melihat bagaimana guru mengajar. Tapi sebelum saya masuk kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Boleh. Jadi kelas berapa yang mau diajar hari ini? Saya masuk hari ini di kelas 8C. Oh, kelas 8C ya. Sesuai dengan jam saya. Jam kelas 8 ya? Iya. Semua kelas ya? Semua kelas, cuma hari ini saya ngajarnya di kelas 8C, maka otomatis saya melakukan aksi PPL 2 di kelas 8C. Apa materinya beliau? Terkait dengan, karena ini kita baru semester 2 ya, semester awal, jadi saya akan menyampaikan materi teks ulasan. Teks ulasan ya. Teks ulasan. Dan kira-kira tujuan pembelajaran hari ini apa, Bu Dewi? Ya, tujuan pembelajaran hari ini karena saya sedang mengajar teks ulasan, jadi yang saya harapkan hari ini adalah saya berharap peserta didik mampu dalam menganalisis teks ulasan terkait dengan penilaian buku, meliputi kelebihan dan kekurangan buku itu sendiri. Termasuk video juga, karya sastra berarti? Iya, betul. Oke. Nah, nanti kalau di kelas ini kira-kira area apa yang ingin dikembangkan, yang ingin dicapai? Oh iya. Area yang ingin saya kembangkan untuk peserta didik yaitu terkait dengan keterampilan dalam mengevaluasi buku itu sendiri. Yang kedua terkait dengan keterampilan dalam berdiskusinya. Baru yang ketiga nanti terkait dengan keterampilan presentasinya. Berarti mereka itu mampu mengulas buku ya, Ya, menemukan apa yang tidak bagus, apa yang bagus gitu ya, mampu apakah mengevaluasi. buku itu layak atau apakah buku itu tidak layak untuk dibaca. Kita menilai buku, misalnya kekurangan buku ini apa, kelebihan buku ini apa, itu yang akan diulas. Oh ya, satu hal lagi, ini bukan tentang buku saja ya, bisa tentang film, lagu, dan karya lainnya. Nah, kebetulan hari ini yang akan diulas itu adalah film ya. Jadi saya sudah mempersiapkan tontonan film yang akan mereka ulas, dan kebetulan film yang akan tonton mereka sekarang ini adalah judulnya adalah Laserter. Ya. Mau mengulas film ya hari ini? Ya, mengulas film. Kira-kira gimana strategi yang mau dikembangkan di kelas nanti dengan tujuan atau area pengembangan tadi? Ya, baik. Jadi strategi yang pertama saya lakukan adalah mempersiapkan diri saya dulu. Apakah sudah mantap seperti itu mental, ya? Mempersiapkan mental. Yang kedua mempersiapkan alat dan bahan, misalnya LCD, laptop, terus bahan ajar, terus KPD ya, seperti itu. Terus soal-soal terkait dengan pretest dan post-testnya. Selanjutnya strategi saya di dalam kelas itu sendiri adalah mengkondisikan kelas itu supaya mereka nyaman, kan yang pertama itu. Baru nanti strategi dalam hal mereka berdiskusi, apakah mereka itu berdiskusi di sana itu saling bertukar pikiran, supaya supaya di dalam diskusi itu semua bekerja di situ ya. Setelah itu nanti baru strategi dalam hal presentasi. Nah, di sana nanti pada saat presentasi
peserta didik akan membagi tugas masing-masing. Ada yang bertugas sebagai moderator, ada yang bertugas sebagai pembaca ya, dan ada juga yang bertugas menjawab pertanyaan teman-teman. Ya. Oke, jadi kalau saya tangkap tadi itu berarti Dewi strategi yang digunakan adalah mempersiapkan mental dulu. Ya, mempersiapkan mental itu yang utama. Yang kedua tadi itu mempersiapkan alat dan bahan. Ya. Kemudian nanti di kelas siapkan anak-anak, siap belajar, ya. kemudian mereka diskusi, Ya. kemudian presentasi. Ya. Oh, dan satu hal lagi, mengkondisikan supaya istilah sudah saya sebutkan tadi ya, supaya mereka itu antusias dalam belajarnya, nyaman begitu ya. Dan kebetulan karena materi saya ini tentang video, jadi mereka itu semangat sekali dengan tontonan itu. Pokoknya kalau berbau-bau tontonan itu mereka itu lebih semangat. Saya jadi penasaran jadi ini pengen masuk kelasnya bukan? boleh. Ya, sambil kita menunggu ya. Boleh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi sekaligus PP kami di sini. Kita sebenarnya sudah melakukannya kegiatan pembelajaran dan observasi sebelumnya ya, Bu Dewi ya. Nah, jadi hari ini kita selanjutnya akan berbincang-bincang pasca pelaksanaan kegiatan pembelajaran ya. Nah, di sini kita akan bicara tentang refleksi guru terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya di kelas ya. Nah, gimana perasaannya Bu Dewi kemarin setelah selesai mengajar? Alhamdulillah perasaannya lega, puas ya. Nah, kebetulan kemarin kan saya melakukan PPL aksi kedua dalam PPG dalam jabatan ya kan. Iya. Nah, dan setelah saya melihat antusias siswa, lega dan puas rasanya. Iya. Terus kemarin kan pada saat kita pernah observasi ada beberapa area yang ingin dikembangkan, khususnya tentang diferensiasi proses ya. Di situ Bu Dewi menyampaikan mau mengembangkan bagaimana supaya anak itu bisa menganalisis, kemudian video ya, video, kemudian mereka berdiskusi, kemudian mereka presentasi gitu kan. Kira-kira bagaimana refleksi Bu Dewi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, yang bisa diceritakan? Ya, terkait yang bisa saya sampaikan, tapi sebelumnya kemarin itu saya
membahas tentang teks ulasan ya kan. Saya mengangkat materi teks ulasan, di mana di sana itu saya menginginkan agar peserta didik itu tahu dan bisa membedakan mana buku yang layak dan mana buku yang tidak layak untuk dibaca. Ya, seperti itu. Ya, kan kemarin menggunakan video ya? Ya, dengan menggunakan video, menonton segala macam. Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang mau apa tuh area pengembangannya sudah muncul semua Bu Deli ya? Kegiatan diskusinya, kemudian kemarin saya lihat kegiatan diskusinya, kemudian presentasinya, kemudian ada diskusi kelas juga ya? Iya, tanya jawab ada tanya juga. jawabnya juga, kemudian ada kegiatan PSI juga kemarin itu, anak-anak bersama guru menyanyi ya? Iya. Untuk ini, saya ingin menyampaikan sedikit terkait hasil observasi saya yang kemarin Bu Deli. Sebentar. Jadi kan kemarin itu di sini saya tuliskan, saya baca kembali, area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah siswa itu terampil dalam menganalisis dan mengevaluasi, kemudian mereka terampil dalam berdiskusi, terampil dalam presentasi dan menyampaikan pendapat. Kemudian saya lihat di sini pada saat saya observasi aspek dan strategi pengembangannya, menonton video kemarin ya sudah muncul, kemudian siswa itu sudah menonton video dengan penuh perhatian, mereka semangat sekali saya lihat kemarin. Iya betul. Karena apa namanya, ketika siswa kita berikan yang istilahnya yang berbau-bau teknologi itu, semangat belajar mereka itu tinggi seperti itu. Ya. Mungkin makanya kedepannya mungkin saya mau juga seperti ini, tetap belajar seperti ini menggunakan teknologi. Iya. Kemudian diskusi kelompoknya, saya lihat anak-anak kemarin sudah antusias sekali dalam berdiskusi. Mereka masing-masing mungkin karena temanya menarik Bu ya. Iya, mungkin karena makanya itu mengapa saya mengangkat teks ulasan ini, agar antusias ketika diskusi itu juga antusias mereka itu juga bangkit gitu, atau sama-sama saling apa sih terkait film yang ditonton kan, film kan, ini film ini layak nggak sih untuk saya tonton, film ini kelebihannya apa, film ini kelemahannya apa gitu, seperti itu. Oke, kemudian diskusi kelas, beberapa orang siswa bertanya, laki perempuan kemarin saya lihat ya, banyak yang nanya kemarin, beberapa orang siswa bertanya dan menunjukkan rasa ingin tahu mereka. Kemudian presentasi hasil diskusi, kemarin ada beberapa kelompok, tidak semua kelompok ya yang maju ya? Iya, tidak semua kelompok karena terbatas waktu mungkin ya, karena kan kita makanya 2 jam pelajaran, terus karena keasikan juga kan, mungkin keasikan sehingga apa namanya ya, ada istilahnya satu kelompok yang lewat gitu. Iya. Untuk presentasinya ini ya. Iya, presentasinya. Tapi saya lihat tuh sudah keren sekali loh, aktif. Saya lihat mereka itu semuanya sudah aktif di depan. Nah, di sini saya ada catatan saya di sini bahwa pelaksanaan diferensiasi proses sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas belajar siswa yang bervariasi, mulai dari menonton video, kemudian diskusi kelas, diskusi kelompok, presentasi, ada pre-test, post-testnya juga ya kemarin itu. Keren dah, benar. Jadi saya juga dapat inspirasi juga dari pembelajaran Ibu Deli ini, karena ternyata kita menayangkan video itu juga butuh persiapan. Ya, butuh persiapan dan anak-anak semangat juga. Iya. Belajar itu. Nah, terkait dengan area pengembangan yang tadi itu, kalau seandainya misalnya ke depan itu Bu Deli mau melaksanakan pembelajaran itu, kira-kira apa rencana tindak lanjut mungkin yang akan dilakukan atau yang lebih baik dari yang hari ini? Oh ya. Jadi untuk pembelajaran tindak lanjutnya ke depannya, misalnya seperti yang tadi, yang kemarin kan ada satu kelompok yang tidak dapat presentasi karena waktu habis kan. Jadi akan diulang di pertemuan berikutnya, akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya maksud saya. Nah, jadi di sana nanti mungkin ke depannya mungkin saya lebih bisa mengatur terkait dengan waktu ya. Manajemen waktu. Ya, terkait dengan waktunya harus bisa mengkondisikan, karena mungkin keasikan dengan diskusi terus banyak pertanyaan juga kan, jadinya kita
kita tidak bisa mengontrol waktu kita seperti itu. Makanya untuk kedepannya saya mungkin lebih mengefisienkan waktu, terus lebih mengkondisikan anak-anak juga kan, walaupun kita bilang istilahnya kalau kita dalam belajar namanya anak, tetap aja sih ada yang main-main. Pasti ada yang main ya, tapi memang kadang anak-anak itu juga kalau terlalu dikerasin juga nanti semangatnya ya. Jadi tinggal kita arahkan saja ya. Oke. Jadi selain manajemen waktu, ada nggak hal yang lain yang ingin dilakukan oleh Bu Deli yang Bu Deli lihat akan dikembangkan ke depannya selain manajemen waktunya, misalnya dari sisi diskusinya atau dari sisi keaktifan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, diskusi dan sebagainya. Ada nggak yang rencana lain yang bisa dilakukan Bu Deli? Ya, iya banyak sih, makanya saya yang ingin saya supaya belajarnya tetap semangat kan tadi kemarin kan lihat antusiasnya peserta didik karena mungkin dalam hal ini mungkin anak-anak itu lebih senang dengan yang berbau-bau tontonan, yang berbau-bau teknologi video itu. Nah mungkin kedepannya mungkin saya akan tetap melakukan hal seperti itu, misalnya melakukan pretest dengan dengan menggunakan handphone, mungkin melalui kuisis gitu mungkin kan, atau mungkin nanti pembelajaran mungkin dalam hal diskusi, mungkin nanti anak-anak itu akan lebih lebih diarahkan untuk hal-hal yang serius, misalnya diatur memang misalnya jadi moderator siapa, pembaca siapa, terus penjawab siapa. Jadi pada saat presentasi itu semua sudah mendapat tugas masing-masing. Keren sekali ya. Jadi penggunaan teknologi ya. Jadi kedepannya itu mungkin manajemen waktunya. Dari awal sudah ditetapkan ini yang jadi tetapkan moderatornya siapa gitu. Kemudian yang nanti membaca ini siapa, yang jawab pertanyaan siapa, mereka memang sudah tetapkan sebelum mulai belajar ya. Jadi waktunya itu bisa cukup untuk semua kelompok berpresentasi. Kemudian nanti ada media-media lain juga ya, yang lebih divariasikan atau dipresentasi konten menggunakan kuisis tadi. Jadi mereka sudah nggak manual lagi kayak kemarin ya, tapi mereka sudah menggunakan HP atau malah mereka itu lebih semangat dalam hal itu. Malah mereka itu, Bu, nanti kalau kita dan begini kapan-kapan kita lakukan lagi ya. Malah mereka itu banyak yang minta seperti itu. Maunya ulang ujian lagi Bu. Luar biasa sekali. Baik ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, yang bisa kita bicarakan ya. Tapi saya ingin ucapkan selamat pada Ibu Deli ya. Semoga PPG-nya itu sukses ya. Amin. Ya rabbal alamin. Mungkinnya belum ya? Belum. Sedang menunggu dan sukses lulus. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, terima kasih banyak Bu Deli. Sama-sama.